Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnal jitinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan kaji tema tentang ihsan kepada anak yatim. Al-yatimu huwa alladhi mata abuhu wa huwa saghirun qabla an yablugha. Yang namanya yatim itu adalah anak yang ditinggal mati ayahnya, wa huwa saghirun, dia masih kecil, qabla an yablugha, belum balik. Itu yatim. Fa idza balaghal hulma zala anhu ismul yutmi. Tapi kalau sudah balik, nah itu sudah tidak tergolong, sudah hilang darinya sebutan yatim. Itu mencakup anak itu baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin. Kalau kita sebut yatim, kadang yang muncul di kita itu yatim itu miskin. Tidak ada yatim yang sugih karena bapaknya kaya. Maka kalau bapaknya meninggal, dia menjadi yatim yang kaya. Tapi yang namanya ayah itu bagi seorang anak itu perannya sangat penting, sangat vital. Karena ayah itu walinya, ayah itu pelindungnya. Wali itu penolong, ya. Sehingga ayah punya peran untuk menghantar anak ke arah kemandirian ketika sudah dewasa. Jadi dia menjadi fasilitator, menjadi guru, menjadi penasehat, menjadi yang negor kalau anaknya ada benar. Itu peran-peran ayah. Nah sekarang pelindungnya ini tidak ada, maka itu membuat anak kecil itu berada dalam kondisi rentan. Rentan itu lemah. Ibarat biasanya orang punya sandaran, sekarang sandarannya roboh, ya. Nah, untuk itu anak yatim oleh Allah diprioritaskan sebagai pihak yang berhak memperoleh perlakuan ihsan setelah kedua orang tua dan kerabat. Jadi ihsan itu sesungguhnya untuk semua, ya. Kita diperintah ihsan itu untuk semua, tapi ini penekanan
karena anak yatim berada dalam kondisi rentan, kondisi mudah didolimi karena sandarannya nggak ada. Dalam surah An-Nisa 36 itu sebutan Allah itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menghamba kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, berbuat ihsan. Wabidil kurba, dan terhadap kerabat. Baru setelah itu wal yatama, dan anak-anak yatim. Jadi itu posisinya mendapatkan prioritas urutan ketiga. Baik, bahasan kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, titah-titah Allah yang menekankan perlakuan ihsan terhadap anak yatim. Itu di dalam Al-Quran itu muncul dengan kalimat-kalimat ayat berikut ini ya. Yang pertama dalam surah Al-Hijr 16-17. Ini ayat bicara tentang manusia, tentang kita ya. Wa amma idza babtalahu faqadara alaihi rizquhu, adapun bila Tuhannya menguji dia menguji manusia, faqadara alaihi rizquhu, lalu dia membatasi rezekinya ya. Rezekinya dibikin seret, dibikin apa, biasa untung kok saiki rugi ya. Dodolan kok sepi. Lalu manusia itu berkata, walaupun tidak dengan mulut ya, walaupun dengan perasaan, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Ayat ini sebelumnya fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau oleh Allah itu dikasih nikmat, posisinya dimuliakan, lalu dia Tuhanku memuliakan aku. Begitu rezekinya dicutet, menjadi turun, menjadi ratu angel, terus merasa Tuhanku menghinakan aku. Kalla balla tukrimunal yatim, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu itu tidak memuliakan anak yatim. Perlu ada koreksi, perlu ada introspeksi sikap kamu terhadap, kepedulian kamu terhadap yatim seperti apa. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ini di awal-awal ya, masih di periode Makkah, itu sudah diperintah khusus, fa ammal yatima fala taqhar, maka anak yatim jangan kamu berbuat sewenang-wenang kepadanya. Itu setelah Nabi Muhammad diingatkan sebelumnya itu.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian apa itu? Wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, itu dulu kamu itu sesat, lalu dia kasih petunjuk. Ya. Dulu kamu itu miskin, kemudian dia cukupi. Nah, lalu ada pesan, anak yatim kamu jangan sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu ya ada unsur pemaksaan. Sewenang-wenang itu tidak ada ridho, pokoknya harus kamu begini. Nah, itu sewenang-wenang. Lalu di dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu Muhammad, alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ini kalimat-kalimat ayat ini itu mencerminkan pesan yang dalam. Anak yatim itu dititipkan oleh Allah, hendaklah muliakan dia. Kamu jangan sewenang-wenang, kamu jangan hardik dia. Ini bukan berarti pada yang lain boleh seperti itu, enggak, sama. Tapi ini pesan khusus menunjukkan agar kita punya kewaspadaan yang lebih ya, dibanding dengan yang lain. Intinya walaupun anaknya orang yang punya bapak, itu bukan berarti kita boleh bentak-bentak, boleh sewenang-wenang, ya, boleh melecehkan, enggak. Ya. Intinya ya, tapi ini penekanan, ya. Ya. Yang pertama, yang kedua, sekarang bagaimana perlakuan terhadap anak yatim? Jadi kan disebut yatim itu boleh jadi yatim miskin, boleh jadi yatim kaya. Anak yatim yang miskin, Allah alokasikan bagian untuk mereka dari harta Baitul Mal, dari kas negara, ya, yang berasal dari ghanimah dan fai'. Ya. Ini sebutan di dalam Al-Quran berkenaan dengan sumber kekayaan Baitul Mal yang berasal dari harta orang-orang non-Muslim, ya. Pada zaman di mana dulu orang-orang Islam diizinkan untuk berperang karena diperangi. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka itu didolimi, ya. Jadi ada masanya dulu Nabi setelah pindah ke Madinah itu sudah mulai punya banyak pengikut. Tekanan-tekanan dari orang-orang non-Muslim itu Nabi diizinkan untuk tidak diem seperti di Makkah. Di Makkah itu Nabi sampai tidak dapat melakukan pembelaan terhadap Yasir dan istrinya yang
mereka itu budak karena mengikuti agama Nabi Muhammad. Lalu keduanya dibawa ke padang pasir yang panas, disuruh tidur, ditindih badannya dengan batu, lalu diperintah untuk menyebut dewa-dewa mereka, Lata, Uzza, Manata, tapi mereka bertahan, ya. Bertahan untuk tetap mengucapkan Allah, bahkan Ahad, satu. Sampai kemudian Sumayyah itu oleh Nabi disampaikan melalui sahabat, bisikkan, sampaikan ke Umayyah, ke Sumayyah, agar nggak apa-apa, ucapkan aja, asalkan itu hanya di mulutmu. Tapi Sumayyah bertahan. Allah sudah membersihkan hatiku dari kekufuran, maka aku tidak hendak mengotori lidahku dengan kata-kata kufur. Aku tidak mampu untuk mengotori lisanku dengan kata-kata kufur. Dia tetap tidak mau. Akhirnya kemudian dibunuh, ya, dalam keadaan telentang. Kemudian dia ditombak perutnya, ya sudah, dia menjadi syuhada perempuan pertama dalam Islam. Itu nggak bisa untuk menghadapi dengan perlawanan karena jumlahnya masih kecil, kekuatan Quraisy besar. Sampai kemudian Nabi perintahkan sahabat itu hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Jauh itu, nyebrang laut, ya. Dan Habasyah itu rajanya Kristen, tetapi memberikan perlindungan. Dan akhirnya di belakang hari Raja Habasyah itu namanya Najasyi, ya, itu kemudian masuk Islam. Jadi orang-orang pengungsi itu membawa efek, ya. Pengungsi itu. Jadi Nabi masih hidup, Najasyi sudah masuk Islam. Ketika Najasyi wafat, Nabi nyolati ghaib dari Madinah, ya, dari Madinah. Jadi ghanimah itu harta non muslim yang dikuasai pemerintah Islam dengan peperangan. Jadi memang hukumnya yang kalah itu, yang menjadi rampasan itu satu, harta bergerak. Harta bergerak itu ya onta, ya sapi, ya emas, apa. Yang kedua harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak itu ya tanah, sawah, ya, itu harta tidak bergerak. Kemudian yang ketiga itu tawanan. Itu rampasan perang. Jadi andaikan perang itu berakhir dengan tanpa penguasaan wilayah, tapi ada sejumlah tawanan, maka tawanan itu menjadi harta rampasan perang, bisa ditebus dengan sejumlah harta tertentu, ya. Nah itu namanya ghanimah. Dan ghanimah itu, ya, diatur pembagiannya dalam surah Al-Anfal 41, ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, maka 20%-nya, ya,
Humus itu 1/5-nya, 20%-nya itu diperuntukkan untuk Allah, maknanya untuk kemaslahatan umum, kemudian untuk Rasul, ya. Kemudian untuk kerabat Rasul, kemudian untuk anak-anak yatim, kemudian untuk orang miskin, dan untuk ibnu sabil. Jadi ini ke Baitul Mal. Yang 80% itu dibagi di antara para tentara. Karena tentara zaman itu biaya sendiri, ya. Tidak seperti zaman sekarang ada alutsista, ya. Dulu ya pedang sendiri, unta sendiri, kuda sendiri, sehingga pembagiannya itu beda. Yang kavaleri dengan yang infanteri itu beda. Yang berangkat perang dengan jalan kaki perolehannya lebih sedikit dibanding yang dengan bawa kuda, ya. Karena resikonya beda. Yang bawa kuda bisa orangnya mati, kudanya dirampas. Tapi kalau yang jalan kaki, ya dari mana ada kuda? Nggak ada, ya. Maka sahamnya beda. Jadi ada bagian untuk anak yatim mulai dari zaman awal. Sudah ada. Ini pengaturan oleh Allah kaitannya dengan negara. Kemudian harta fai itu adalah harta non muslim yang dikuasai pemerintah Islam tanpa peperangan. Artinya tanpa kekerasan lah, kalau mau disebut perang itu kekerasan. Itu bisa meliputi jizyah, bisa meliputi kharaj. Kharaj itu pajak, sebenarnya bukan pajak, ya. Jadi wilayah yang dikuasai pemerintah Islam itu penduduk aslinya kalau setuju dipersilakan tetap di situ, tetap garap tanah itu. Nanti dari hasilnya itu sekian untuk masuk ke Baitul Mal. Itu dipakai sama untuk Rasul, kemudian walidil qurba untuk kerabat Rasul, wal yatama untuk anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibnis sabil. Jadi ada sistem jaminan dari Baitul Mal untuk anak-anak yatim. Kalau di undang-undang dasar kita itu sebutannya orang miskin dan orang-orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Lalu ada wujudnya itu Kementerian Sosial, ya, Kementerian Sosial. Saat kemampuan orang miskin untuk beli itu rendah, seperti ketika pandemi itu turun bantuan-bantuan agar ini bisa beli. Kalau ini tidak bisa beli, nanti yang punya beras tidak laku, yang punya minyak tidak laku, akhirnya ekonomi nggak jalan, ya. Mandek. Supaya bisa jalan, yang kemampuan belinya turun itu support. Tapi di kita ini penduduknya banyak, ya. Kalau di zaman Nabi dulu belum ada sistem Baitul Mal yang seperti sekarang, ya. Karena beliau itu Nabi kantornya aja tidak punya, tidak ada kantor. Sumber-sumber terbatas. Kalau tidak cukup, ya Nabi pidato, ayo infak. Ada orang datang dari luar daerah, pakaiannya hanya 1 lembar, kakinya tidak beralas kaki, datang ke Madinah rombongan, beliau itu langsung
berubah mukanya melihat orang miskin datang itu. Nabi kemudian setelah sholat pidato untuk berinfak, untuk bersedekah. Akhirnya salah satu orang Ansor pulang, lalu dia bawa ada emas, ada gandum, ada, sampai dia tidak mampu membawa itu, ada pakaian dia bawa, letakkan. Melihat itu lalu yang lain pulang, akhirnya ada tumpukan makanan, ada tumpukan emas, itu maknanya ya dinar ya. Ada tumpukan pakaian. Baru Nabi berubah mukanya, karena ini ada ada yang bisa dipakai untuk membantu orang yang dari luar kota Madinah yang masuk ke Madinah dalam keadaan penampilan yang sangat menyedihkan. Dulu Nabi juga pernah ngutang. Ngutang bukan ngutang pribadi. Ketika ada paceklik di luar kota Madinah, padahal penduduknya baru masuk Islam. Ada sahabat yang beritahu, dulu ya Rasul, mereka pernah saya kasih tahu kalau kamu mau longgar rezekimu melebur Islam. Tapi ternyata sekarang kok kekeringan. Kalau ada bantuan tentu lebih baik. Karena di Baitul Mal gak ada persiapan, tawari oleh orang Yahudi, oleh Nabi diterima. Itu maknanya model negara ngutang demi untuk kepentingan kemaslahatan dalam negeri. Ya, setelah itu Nabi bayar. Setelah ditagih dengan cara yang kasar, Nabi bayar, tapi kemudian si pemberi utang ini bersyahadat karena kekasaran dia dibalas oleh Nabi dengan kebaikan. Ya. Utangnya dibayar, lalu ditambah setengah kuintal kurma, 20 sok. Dia ternyata orang Yahudi yang kasarnya itu memang dibikin-bikin tuh kasar. Karena dia ingin ngetes, benar enggak Muhammad ini Nabi? Kalau Nabi dia dikasari, pasti cirinya itu dia membalas dengan cara yang lembut. Ternyata benar dan dia bersyahadat. Zaid bin Sa'nah namanya itu. Itu anak yatim dapat dari itu, ya. Jaminan itu dapat dari kas negara. Di samping itu Allah tekankan juga anak yatim itu untuk mendapat bagian dari infak dan sedekah. Infak kita, sedekah kita. Ya. Dalam surah Al-Baqarah 215, Yas'alunaka mada yunfikun. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Kul, jawab olehmu. Ini Allah yang mendikte jawabannya. Ma anfaqtum min khairin, apa saja harta yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, falil walidaini, satu itu untuk kedua orang tua, wal aqrabin, kemudian kerabat, wal yatama, kemudian anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang terputus dari hartanya karena kehabisan bekal di jalan. Mungkin dia punya harta di sana, tapi dia nggak bisa apa-apa. Tasnya hilang, habis digendam. Kalau zaman sekarang orang masih mungkin ATM-nya ada, kecuali kalau ATM-nya katut. Dia mau apa? HP-nya dirampas, mau apa? Nah, orang ini dibantu untuk bisa kembali ke negerinya. Itu Ibnu Sabil. Jadi dari belanja-belanja kita itu, ya,
Itu setelah apa namanya, ring satu selesai, istri, anak, kemudian orang tua yang fakir. Ini sedang bicara yang fakir. Kemudian wal akrobin, kerabat yang fakir. Kemudian yatama, anak-anak yatim. Itu saluran-saluran nafkah, saluran-saluran belanja kita. Ya. Kemudian Allah menggambarkan dalam surah Al-Balad 11 sampai 15 bahwa begitu itu tidak gampang. Falak tahamal aqabah, maka ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, sudah naik angel bisa, ya. Jalannya miring-miring, apa nanjak. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan yang naik lagi sukar itu? Fakku raqabah, nomor 1, memerdekakan budak. Itu ayat ini menggambarkan itu banyak orang nggak tertarik ke sini ini. Itu seperti jalan yang mendaki dan sulit. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberi makan pada hari kelaparan, di saat keadaan sulit dia memberi makan. Yang beri makan maknanya membantu kebutuhan orang lain. Kepada siapa? Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang masih punya hubungan kerabat. Itu tidak semua orang bisa mengerjakannya dengan mudah. Ya. Jadi ini urusan yang harus melawan diri sendiri. Kata setiap orang itu punya bawaan sifat pelit. Ya. Asyuhu, ya. Asyuhu itu pelit bawaan. Setiap orang itu bawa itu. Ya. Hanya ada orang yang mampu mengatasinya, tapi ada orang yang tidak berdaya di bawah kepelitan dirinya sendiri, sehingga dia seperti beton. Ya. Beton itu kayak seri cungkil, kecuali pukul keras-keras baru dia mau cuil. Ya. Kemudian dalam surah Al-Hijr 16, yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Ini sifat-sifat orang hamba Allah itu. Yut'imuna at-ta'am, mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang disukainya, bukan makanan yang dia sendiri sudah emoh. Ya. Ini nasi ini sudah mulai basah, mbak masaknya kemarin, dicium bis mulai aromanya aroma basi, tapi eman kayak nuan sik kena dibangan itu. Ini enggak ada, itu tidak ada kebajikan. Dia sendiri sudah emoh, tapi timbangan ini kuat ke ni ayam sekano sebelah itu lho, iku sik kena iku digoreng meneh iku. Kok ono ini ya, yang ada nilai kebajikan itu yang dia senang tapi kemudian dia berikan. Di ukurannya adalah ukuran diri sendiri. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada kepada anak yatim, wa asiron, dan terhadap orang-orang yang ditawan. Ya. Asiron ini bisa maknanya juga orang yang tertawan. Tertawan karena sesuatu sebab dia tidak bisa melakukan apa-apa, ya kemudian itu dikasih makanan. Itu yang miskin. Tapi yatim itu ada yang kaya, ya.
Kalau kita membayangkan ada konglomerat meninggal, pasti itu yatimnya oke, ya. Kaya. Nah, untuk yang punya harta, Allah menggariskan rambu-rambu pengurusan hartanya. Karena yatim itu rentan dizolimi. Dia kan masih kecil, ya. Rentan dizolimi. Rambu pertama, mengurus harta anak yatim itu harus dengan cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik itu jangan asal gitu. Apa-apa ditimbang, ini menguntungkan apa enggak? Ini kira-kira nanti rugi apa enggak? Itu dihitung. Jangan sekak melak duwe tak. Enggak begitu, ya. Jadi jangan boros, ya. Dunia ni akeh wis tuku. Enggak begitu, ya. Jadi untuk soal-soal yang itu membuat madarat buat anak yatim, jangan lakukan. Jadi Allah menyatakan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Kamu jangan dekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang lebih baik. Jangan cara yang lebih baik. Usahakan risiko serendah-rendahnya. Kalau mungkin peluang untung lebar-lebarnya. Jangan sembrono. Lah untuk harta sendiri aja orang tidak boleh sembrono. Kok lalu ya bisa jadi karena tidak milik sendiri, anaknya tidak ngerti, yes. Kemudian nah itu rentannya anak yatim di situ. Sampai kapan begitu itu? Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia mencapai tingkat kematangan untuk mampu mengelola hartanya sendiri, sampai ngerti dia mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Ini satu. Yang kedua, pengurus yang berkecukupan hendaklah menahan diri dari memakannya. Sedangkan pengurus yang fakir boleh memakannya dengan ma'ruf. Kan anak yatim itu boleh jadi orang tuanya mewasiatkan, ketika sakit, aku titip anakku ya. Mungkin titip itu ke temannya, padahal temannya itu orangnya fakir. Kalau ditambahi apa namanya tanggung jawab untuk ngurus anaknya, ya apa dia untuk kepentingan sendiri aja juga. Nah, orang begini ini itu boleh ikut makan dari harta anak yatim yang suki itu sekedar yang yang ma'ruf sebagai kompensasi dari pekerjaan dia. Tapi bagi yang suki, fal yasta'fif, hendaklah dia menahan diri. Jangan makan, jangan ambil, jangan minta bayaran. Itu SC ini, ya. Kalau ngurus zakat itu biaya yang ngurus itu dibebankan ke zakat. Tapi ngurus harta anak yatim yang sudah punya penghasilan cukup, jangan ambil. Ini penting untuk orang-orang yang mengurus anak yatim, yang punya yayasan untuk mengurus anak yatim. Perlu difikir itu, orang nyumbang ke situ itu nyumbangnya ke siapa? Kalau sudah mereknya yatim, nyumbangnya ke yatim. Kalau nyumbangnya ke yatim, ya berarti gunakan itu asetnya anak yatim. Untuk
biaya-biaya operasional yang tidak bisa dihindari, listrik, pemeliharaan apa dari iya itu memang harus dibayar ke situ. Tapi dia jangan minta gaji. Jangan ambil gaji. Jadi ini riskan ini, ya, riskan. Karena di begini-begini ini gaji kan tidak melibatkan orang luar, ditentukan sendiri. Tapi Allah menyatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Yang cukup tahan, jangan ikut menikmati. Ya. Sebab kalau ndak semangat mengurus anak yatim, tapi kemudian kurang hati-hati, bisa jadi dia masuk melanggar tahan diri, dia menjadi tidak tahan diri. Ya. Ketika tidak ngurus anak yatim biasa-biasa aja, ketika ngurus anak yatim, loh kok malah makmur dia? Benerkah itu dari itu loh. Jadi ini penting untuk dicamkan. Jadi itu nanti kalau sudah dewasa, anak yatim itu suruh serahkan. Bahkan diperintahkan wabtalul yatama, uji oleh kamu anak yatim itu. Hatta idza balagun nikah, sampai dia punya tiba usianya untuk menikah. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kamu merasa anak ini sudah cakap untuk mengelola hartanya sendiri, fatfa'u ilahim amwalahum, maka serahkan kepada mereka harta mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru, kamu jangan memakannya dengan boros, mumpung si cilik kurang ngerti. Pokoknya disegera-segerakan mumpung si cilik. Itu Allah peringatkan seperti ini karena ini ya Allah tahu sifat manusia, ya. Karena ini wilayah domestik, ini ngurus harta anak yatim tapi tidak ada pengawasan seperti halnya kalau lembaga negara itu ada pengawasnya, ya. Ini enggak, wilayah privat, itu yang kedua penting untuk dicamkan, ya. Yang namanya rusdun itu cakap itu bukan beda dengan bulu, baligh. Baligh itu sifatnya fisik, ya. Sudah mulai tumbuh al-imbat, bulu kemaluan, mulai dewasa lagi, sudah mulai haid, sudah mimpi, ya itu bulu, ya. Tapi belum tentu anak yang sudah mencapai baligh dia punya kecakapan, namanya ar-rusdu, punya kecakapan untuk ngurus hartanya. Boleh jadi baligh tapi lemah, ya. Boleh jadi anak itu belum baligh tapi dia pintar mengelola harta. Si cilik sudah dagang, sudah banyak ininya, sudah kerja, sudah bisa mengelola hartanya, itu namanya dia sudah mampu. Kan banyak anak-anak sekarang itu karena suaranya enak, dia bisa menghasilkan uang banyak dan dia bisa mengelola, ya, uangnya itu. Itu dia sudah rusdun, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah peringatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman itu dengan dolim, tidak dengan semestinya. Artinya dia mampu tapi ikut makan, atau dia fakir tapi makannya tidak ma'ruf, ya. Tidak ma'ruf, tidak secukupnya sesuai dengan andaikan dia dibayar, ya. Tapi dia ngambil lebih banyak dari porsi yang wajar, itu zalim, ya. Innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan zalim itu tidak lain dia hanyalah memasukkan api ke dalam
perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk neraka. Jadi ini apa sangat tajam, ya, sangat tajam. Lalu dengan ada peringatan seperti ini itu pada zaman sahabat, lalu mereka yang punya anak yatim itu, lalu yatimnya itu dipisah, ya. Masaknya dipisah, apa-apa semua dipisah, khawatir dia katut makan. Jadi kayak kita punya sapi, nah itu kan sapi kan pisah, makannya dipisah. Punya kucing atau punya anjing itu dipisah, makannya dewe, ya. Nggak ada orang sisa anjing kemudian dimakan, nggak ada. Karena peringatan seperti ini, ya. Lalu para sahabat nanya, ayat ini membuat kami susah ya Rasul, membuat kami sempit, khawatir kami makan harta anak yatim, ya. Lalu turun surah Al-Baqarah 220. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Qul, jawab olehmu, islahul lahum khair. Melakukan kebaikan untuk anak yatim itu baik, ya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din. Wa ikhwanukum, ya. Wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Kalau mereka kumpul dengan kamu serumah, ya itu saudara kamu, ya, saudara kamu. Wa ikhwanukum, itu saudara kamu. Jangan perlakukan seperti kucing, apa-apa semua dipisah. Ndak, jangan sampai ada sisa apa gitu terus kamu biarkan sampai basi. Ndak seperti itu. Itu saudara kamu. Yang penting itu perhatikan ini, apa namanya, motif. Kalau motifnya memang dilebih-lebihkan dan sisa, itu zalim. Tapi kalau wajar aja, ternyata anak itu gak makan, gak tapek selera karena habis makan apa di luar, kok sisa, ya. Ini timbangan kok apa namanya, basi, dimakan, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, sama dengan saudaramu. Yang penting itu dari apa? Dari motif, ya. Karena sangat halus dari motif, ya. Dibelikan apa-apa ya secukupnya, kalau lebih dan akan rusak ya sudah, nggak apa-apa dimakan. Itu maknanya itu saudara kamu, itu tidak zalim kalau seperti itu. Memang bukan direncanakan, ya. Tapi kalau direncanakan dia zalim, dan Allah bilang dia makan bara api, ya. Saya kira ini hal-hal yang penting untuk kita segarkan berkenaan dengan apa anak yatim, ya. Pengurusan anak yatim itu kalau orang tuanya tidak menyebut, maka anak yatim itu yang ngurus adalah dari kerabat ayahnya, dari keluarga ayahnya. Tapi kalau orang tuanya sudah memberi wasiat, ya, nanti yang ngurus ini, ya. Apalagi orang punya apa perusahaan, itu nanti di situ sudah ada, yaitu berarti yang ngurus itu adalah tetap itu apa perusahaan yang sudah diangkat oleh apa namanya pengurus-pengurus yang sudah diangkat oleh ayahnya. Oke, saya kira itu. Ada yang ingin dikemukakan? Silakan. BLT itu apa masuk golongan fa'il? Dan kalau pembagiannya tidak sesuai dengan sasaran, apakah itu termasuk zalim? Kemudian yang kedua, anak yatim yang kaya, apakah masih harus mendapatkan satu bagian? Ya. Baik. Satu, BLT, bantuan langsung tunai yang dari Kementerian Sosial, ya, itu dari
APBN. Itu sasarannya itu adalah orang tidak mampu. Ya. Tapi namanya orang, siapapun orang itu punya kesenangan terhadap harta yang banyak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah. Mau ustadz mau kiai itu senang sama harta yang banyak. Hanya ada orang yang bisa menjaga diri untuk hanya ambil yang halal, ya. Tapi ada yang tidak. Nanti yang tukang bagi diberikan ke ponaannya, ke sepupunya, ke yang orang lain itu aku sih kuasa kok. Itu dolim, Pak. Itu dolim. Saya punya teman, sekarang sudah almarhum. Dia mendapat dikirimi oleh pengurus kampung dulu ketika konversi dari minyak tanah ke gas, ya, kan dapat untuk orang-orang miskin itu dapat bantuan tabung gas yang 3 kiloan itu. Dia dikirimi. Setelah pulang, loh Dek, ini dari mana? Ya ini dari pengurus kampung. Balik no, itu bukan hak kita, kembalikan. Nah ini baru gini. Tapi untung yo, enak duit pengurus kampung kita boleh, pinter. Nah begitu. Mana yang untuk orang miskin jangan kamu ambil, itu bukan hakmu, Jadi itu penting, Pak, ya. Jadi itu dolim, ya. Pokoknya dolim itu tidak sesuai aturan, dolim itu. Yang kedua, apakah anak yatim yang sudah soke itu? Enggak. Yang namanya orang sudah soke, enggak, dia tidak seperti yang miskin. Yang ngurus aja yang soke sudah jangan ngambil. Kok dia yang sudah soke yang diurus itu kok masih? Ya. Jadi jangan bikin yatim itu semua dianggap miskin. Menyantuni yatim kaya, amankan hartanya, jaga jangan sampai dia habis oleh kedoliman orang. Itu menyantuni dia. Kalau menyantuni yang fakir, yang anak yatim yang fakir, ini baru bentuknya adalah bantuan santunan harta. Ada yang urus bantuan buatan fakir, semua dibikin rata. Lupa kalau dibikin rata sampai mengurangi haknya yang miskin. Mestinya yang miskin itu dapat 500.000, gara-gara dibikin rata dapatnya 300.000. Saya tanya, nah, dia suki enggak? Ya suki, Ustaz. Punya toko, punya kos-kosan. Tapi kan yatim. Oh, ya gitu. Jangan hanya dilihat yatimnya. Jadi kalau menyantuni janda itu bukan berarti pokoknya janda. Sebab ada janda yang soke, kata orang Jawa rondo teles, ya itu soke. Lo kok tambah disiram, kok tambah keloncom itu, ya. Yang kering-kering itu yang pohon di pinggir sungai disiram. Kan gawe ini pinggir sungai disiram yang jauh-jauh dari sumber air dikei siraman yang sama dengan pinggir sungai. Ya, ini makanya dipilah, ada yatim miskin, ada yatim kaya. Yang sudah kaya sudah, dia sudah dicukupi oleh Allah, ya. Yang dicukupi oleh Allah. Oke, saya kira itu. Oke. Apa itu? Nomor surat apa?
Oh iya, ini kopi dari atas belum saya ubah ini. Itu yang betul itu Al-Insan, itu surah Al-Insan ayat ke-8 ya. Ya, itu ketikan yang bawah itu sama dengan yang di atas karena ngopi. Di atas itu ada Al-Hijr. Hah? Oh ya, Al-Fajr. Ya, itu Al-Insan ayat 8. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Saya kira cukup nggih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.